Halo, selamat datang di Kongkoy TV. Kali ini gue bawa kalian update berita transfer Manchester United ya, dengan judulnya ya sesuai judulnya Ten Hag Ajax United ya, karena udah rahasia umum ya, bahwa Ten Hag pengen membeli beberapa atau satu lah atau dua pemain Ajax ya, atau ex Ajax ya. Kita mulai dari Matthijs de Ligt ya. Matthijs de Ligt ini dulunya sempat Golden Boy kan, yang nggak salah ya, defender. Tapi menurut gue setelah dia masuk Juventus itu dia langsung merosot ya. Kalau gue bilangnya tadinya dia pikir wah this is the next Van Dijk, nggak gitu kedengeran sih Jure sampai sekarang sih ya. Dan tadinya kabarnya dia bakal mau pindah, mau keluar, tapi kelihatannya kontraknya bakal diperpanjang oleh Juventus ya, karena Chiellini akan ya udah hengkang lah dari Juventus ya, on free transfer. Jadi kemungkinan besar rumor ini bakal mati ibaratnya, karena ya dia bakal perpanjang kontrak sama Juventus ya. Dan masalahnya juga kita kalau seandainya kita tertarik sama dia pun kita nggak ada Champions League, menurut gue sih rada berat untuk dapetin Matthijs de Ligt ya. Yang kedua ya, kita update lagi Frankie de Jong ya. Jadi aduh, sayang banget ya. Gue sih jujur melihat De Jong itu salah satu. Menurut gue sih dia world class. Jujur aja sih. Gue melihat dia world class. Lebih bagus dari Declan Rice, jauh. Tapi harganya itu juga cukup lebih bagus daripada Declan Rice. Declan Rice kan not for sale, 150 juta di bandrol bener. Kalau dia cuman berapa ya, 70 atau 80 doang dibanderol oleh Barcelona ya. Tapi permasalahannya adalah dia nggak ada hatinya untuk pindah ke Manchester United ya, karena mungkin dia masih cocok sama Barcelona dan juga Xavi. Dan juga kita nggak ada Champions League ya, makanya dia nggak tertarik untuk pindah ke Manchester United kecuali ada Ten Hag ya kan, kecuali karena ada Ten Hag doang dia mau pindah gitu loh. Jadi menurut gua sih transfer ini bakal rumit banget ya, dan menurut gue sih bisa berakhir nggak deal ya, karena gimana pun juga oke, kita tahu Barca itu perlu beli pemain gitu kan ya, perlu jual pemain karena dia lagi ketat lah ibaratnya gitu kan ya, dia punya financial. Cuman ya gitu, kalau dia seandainya dijual banyak yang pasti mau beli dia ya kan, kabarnya juga Bayern Munchen mau beli dia, tapi dengan harga segitu gue nggak yakin deh bisa gitu loh. Gue nggak yakin bisa. Mungkin kalau seandainya Xavi mau itu bisa trade ya sama Lewandowski ya. Jadi si De Jong dikirim ke sana, Lewandowski kirim ke Barcelona. Mungkin untuk ngurangin biaya transfernya De Jong ke Bayern Munchen ya. Tapi pada saat sekarang ini, gue jujur ya, kalau gue ngelihat pemain nih yang udah nggak ada hatinya untuk pindah gitu ya, untuk main di Manchester United, lu paksa, itu gue males gitu jujur. Ya nggak, gue males yang kayak gitu ya. Ibaratnya kalau cuma karena duit doang itu mending nggak usah, karena akhir-akhirnya bakal flop, performanya bakal nurun gitu loh. Jadi nggak ada gunanya. Ya walaupun gue yakin banget ya yang namanya De Jong ya udah pasti cocok banget lah di sistemnya Ten Hag. Nggak perlu diomongin lagi, beneran pasti bisa gitu. Tapi faktanya adalah seperti itu ya, sayang benernya. 70-80 sih menurut gue sih itu oke gitu, untuk De Jong tuh oke banget. Ini Euro lah, kalau Euro mah oke banget, serius deh, itu mending gue bayar gitu bener. Tapi masalahnya dia sendiri nggak yakin dan nggak mau lah ibaratnya pindah ke Manchester United. Makanya gue bilang aduh, wah berat nih, saga De Jong berat jujur aja sih sekarang ini, untuk per sekarang ini berat ya, apalagi Munchen mau juga. Dan menurut gue sih itu bisa banget deal swap Lewandowski sama De Jong antara Munchen sama ini gitu. Tapi gue nggak tahu budget Munchen berapa ya. Mana Munchen klub segede itu pun juga masih pelit-pelit juga gitu loh, bener nggak? Ya gue nggak tahu deh apakah dengan Lewandowski plus 50 juta itu dapetin De Jong dia mau gitu loh, atau gimana gitu ya misalnya gitu ya. Tapi menurut gue sih itu bisa terjadi sih ya. Munchen Barcelona swap ini menurut gue sih bisa banget terjadi ya. Lewandowski sama De Jong swap ini bisa banget terjadi. Jadi jangan terlalu banyak harapan dulu untuk De Jong. Nah, kalau pertanyaan gue, kalau De Jong nggak ada, kita ambil siapa gitu kan ya. Gue sempat ngomong Yuri Tielemans ya, karena mungkin dia dibanderol dengan harga 25-35 ya, 25-35 juta. Cuma masalahnya itu gitu loh. Nanti nggak masalahnya dia juga mau Champions League. Kita nggak ada Champions League. Gue nggak tahu apakah dia itu bisa cukup nggak gitu untuk membuat Yuri Tielemans pindah ke kita gitu loh. Karena kita nggak ada Champions League sama sekali. Ya. Oke, terus selanjutnya ini kita ada ya, ini dia Anthony Martial, bukan. Tapi Anthony dikabarkan mau ditargeting juga oleh Ten Hag. Gue ada sedikit masalah dengan deal ini ya. Oke, Anthony gitu kan ya.
kelihatannya sih bener-bener prospeknya sangat bagus dan udah ngerti banget Ten Hag maunya seperti apa dari seorang winger. Cuman permasalahannya kita winger udah banyak banget, serius udah banyak banget ya kan. Nanti si Palestri balik, Amad Diallo balik, kita masih ada Tahith Chong lagi kalau nggak jadi jual gitu kan. Jadi kita sebenarnya winger banyak, ada Elanga, nggak tahu Greenwood nasibnya gimana nanti. Nah kalau gue sih jujur secara pribadi sih ya Greenwood sih udah selesai gitu aja sih. Ya dia kalau mau memulai karir baru pun itu ya menurut gue sih apa namanya ya seperlu-perlunya kita pemain gitu kan ya, tapi masa kita mau dapetin kriminal, bener nggak ya? Tapi anyway menurut gue sih terlalu banyak kita winger sekarang ini, per sekarang ini kita terlalu banyak, jadi untuk dapetin Anthony jelas kita harus jual ya, minimal Anthony yang kita punya, Anthony Martial tuh harus dijual, tapi dia striker ya. Kalau dia dijual kita dapetin Anthony ini, mendingan kita beli Darwin Nunes, bener nggak? Sana kita jual Anthony Martial. Jadi sedikit complicated kalau gue bilang ya, karena kita terlalu banyak. Sancho udah pasti bakal masuk first team. Itu menurut gue sih nggak perlu tanya lagi. Sancho menurut gue sih bakal masuk first team. Ya kan, berarti tinggal satu winger lagi kan, menengah Rashford atau siapa gitu kan. Rashford belum tahu deh stay atau nggak. Kalau bisa dijual, kita jual. Jadi sebenarnya sedikit complicated gitu, karena kita terlalu banyak. Ya kan, Elanga udah mulai masuk first team. Ya kan, emang secara skill segala macam tuh masih belum lah, levelnya tuh masih belum, level Greenwood aja belum gitu si Elanga. Tapi ya dia opsi gitu loh, dan nggak mungkin didepak sama Manchester atau Ten Hag gitu loh, nggak mungkin. Jadi menurut gue sih deal Anthony sih sedikit complicated juga gitu loh, karena minimal gue bilang sih kita harus dua pemain, mungkin Tahith Chong, Martial sih kalau kita jual buat dapetin Anthony sih nggak masuk akal, karena kita perlu striker ya. Jadi paling mana Tahith Chong, kalau nggak Palestri sama si itu harus kita lepas. Kalau nggak Palestina Amad Diallo, dan menurut gue sayang. Jadi kemungkinan besar sih ya, kalau emang kita mau, kalau gue bilang sih Anthony ini jangan jadi prioritas transfer utama, karena winger udah banyak banget pemain winger kita ya kan. Oke, masih ada beberapa yang youth, tapi yang senior pun juga ada gitu kan, benar nggak ya? Jadi menurut gue sih Anthony sebaiknya dijadikan prioritas, nggak terlalu penting lah untuk dalam transfer Ten Hag ya. Ajax Unitednya Ten Hag. Yang menarik satu lagi adalah ini dia ya, si Timber, Jurrien Timber. Jadi Jurrien Timber ini dirumorkan ya, jadi Ten Hag tertarik untuk bawa Timber ke Manchester United. Gue bilang oke banget ya, kan gue udah sempat ngomong juga sebelumnya. Sebenarnya nih kalau Ronaldo stay, ada Martial, posisi striker tuh nggak 100% gitu loh, penting. Yang paling penting adalah central midfield, kita tuh masih kurang gitu loh. Ya sekali lagi kita nggak tahu ya Ten Hag caranya gimana, bisa aja dijadiin Donny van de Beek sebagai central midfield, ataupun Bruno jadi central midfield atau gimana. Tapi kita perlu, Pogba udah nggak ada, Matic udah nggak ada, tengah itu cuma McFred doang, kita nggak bisa ngandelin McFred. Dan Fred gue bilang sih kemungkinan besar bakal dijual lah ke depannya. Jadi kita perlu center midfield ya kan, itu pasti, dan juga yang kedua kita perlu center back. Gue udah ngomong gini kan, center back. Dan secara center back jelas karena Varane yang cedera, ya Bailey udah harus dijual juga. Kita perlu satu lagi gitu yang benar-benar reliable, karena kita nggak mau lihat Maguire, Lindelof setiap saat gitu, main setiap saat, bahaya yang kayak begitu. Ya bahaya. Udah 2-3 tahun under Ole kita lihat ini partnership berdua udah cukup gitu. Kita melihat mereka ini bukan partnership world class lah ibaratnya ya, bukan banget gitu. Jadi dengan kedatangan Jurrien Timber menurut gue sih oke banget ya. Gue udah bilang seandainya kita, kalau nggak salah ada dua ya, jadi Pau Torres sama Jurrien Timber tuh Ten Hag tertarik ya, jadi menurut gue sih salah satu sih oke. Mungkin kalau dari segi harga Jurrien Timber lebih oke, karena juga dia dari Ajax, dia udah tahu gimana Ten Hag mau main segala macam. Jadi menurut gue sih Timber ini mungkin opsi yang lebih bagus dan lebih murah daripada Pau Torres ya kan. Dan jelas satu lagi ada Jules Koundé yang mau pengen keluar juga, teman harganya juga mirip-mirip sama Pau Torres, 50-60, dan kita nggak punya budgetnya untuk bayar segitu ya. Prediksi gua Jurrien Timber ini masih di angka 25-30 ya, nggak nyampe 50. Jadi menurut gue sih masih oke ya, kita ada budgetnya terbatas ya kan. Apalagi kalau kita jadi beli Darwin Nunes di harga 70 ya kan, dapetin dia di 20-50 itu masih oke. Sisanya kita cari center midfield ya kan. Jadi menurut gua Timber ini opsi yang cukup menarik di center back ya. Dari 4 orang Ajax United yang diminati
diminati oleh Ten Hag, menurut gue sih prioritas utama boleh fokus ke Jurrien Timber. Jujur aja sih boleh banget ya. Sisa-sisanya ya sebenarnya kayak De Jong sih boleh fokus, tapi masalah De Jong sendiri kelihatannya dari awal saga De Jong sampai sekarang ini kelihatan dia tuh nggak tertarik gitu loh. Jadi gue jadi ilfeel ngeliatnya, bener nggak? Oh udah nggak tertarik, ngapain lu paksa? Ya kan ngapain gitu loh, buat apa? Ya, jadi dan Delete udah pasti nggak ini. Jujur kalau gue bilang Delete timbang Delete sama Timber, gue lebih milih Timber. Ya, karena kelihatannya dia lebih gesit. Dan Delete juga udah dying star gitu, tapi pasti bakal dibanderol mahal. Jadi ngapain? Nah, ketimbang Delete gue sih jujur aja lebih milih milih Pau Torres, bener nggak? Milih Jules Koundé lebih mending ketimbang Delete. Jujur aja sih, itu sih pilihan gue. Ya, nah, tapi gitu. Dari semua ini menurut gue sih prioritas paling belakang jelas kalau gue bilang sih Anthony, kecuali kita jual beberapa winger kita ya, minimal 2 lah harus kita jual kalau gue bilangnya. Tahith Chong udah pasti harus dijual. Yang satu lagi siapa gitu loh, antara antara mungkin jual Martial juga masih oke gitu kan ya, karena gimana pun juga kalau kita beli Darwin Nunes masih bisa gitu, tapi Tahith Chong udah pasti harus dijual. Sisanya antara Martial kalau enggak ya Palestri ataupun Diallo, itu menurut gue sih kalau enggak harus dijual. Sayang ya, gue nggak mau Diallo dijual sih ya. Jadi mungkin antara Martial sama siapa namanya, sama Palestri kali ya kan, sama Palestri paling ya. Jadi transfer utama Ajax Unitednya Ten Hag menurut gue sih harus Jurrien Timber. Ini penting banget ya, penting banget kita lihat seberapa nggak reliable-nya Rafael Varane dari segi fitness, bukan dari segi skill, karena dia selalu cedera ya kan. Dan ya Maguire Lindelof udah selesai gitu loh, duet itu udah selesai di United, udah nggak perlu dipikirin lagi ya. Paling itu aja yang gue bisa bilang dari Ajax United-nya Ten Hag. Gimana nih? Gue ada kemis nggak nih? Jangan-jangan ada rumor pemain Ajax lain nih ya, yang ex ataupun yang sekarang di Ajax yang mau diboyong oleh siapa, Ten Hag ya. Tolong di komen ya. Dan gimana menurut kalian dari 4 ini ya? Siapa yang kalian lebih pengen dapetin ya? Kalau gue sih tetap seperti yang gue bilang, Julius Timber ini menurut gue sih opsi yang sangat menarik ya. Ketimbang kita bayar mahal Pau Torres, Delete ataupun siapa namanya, Jules Koundé ya, kalau gue bilang ya. Oke, itu sekian update transfer dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.